Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini Edi Wijaya akan berbincang-bincang tentang pujian dan celaan. Ayo kita lihat kontennya, lalu subscribe, jangan lupa like dan share buat teman-teman. Ya, buat semuanya mempelajari hal ini. Selamat menikmati. Salam sehat kepada sahabat-sahabatku. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mencoba latihan bagaimana membacakan cerita monolog. Saya ambil topik tentang pujian dan celaan. Pujian atau celaan adalah dua sisi duniawi yang pasti ada di dunia ini. Orang ingin dipuji, tapi tak ingin dicela. Tapi nggak bisa begitu, nggak mungkin ada. Keduanya pasti pernah kita alami. Kita pernah dipuji, kita juga pernah dicela. Oke lah, dipuji kerap bikin kita bahagia, terbang melayang. Rasanya dunia ini indah sekali. Bahkan makanan yang murah pun tidak masalah buat lidahnya hari itu, karena lagi tersanjung. Apalagi yang memuji pacar yang dikasihnya. Dunia terasa milik berdua. Meski pujian itu tidak nyata, ketika dibilang ganteng atau cantik, meski bukan sesungguhnya, badan terasa melayang tinggi sekali. Tapi ingat, memberikan pujian harus nyata, bukan basa-basi. Begitupun yang dipuji, jangan jadi besar kepala, jangan sombong, karena pujian itu hanya sementara. Ada bagusnya buat sisi orang yang suka memuji. Hidupnya akan terlalu bahagia karena senantiasa memancarkan sifat simpati atau mudita, senang melihat kebahagiaan orang lain. Bapak Ibu Sobat Muda, orang yang dipuji pun mendatangkan keuntungan loh. Apa? Orang yang sering dipuji, yang pertama, mereka lambat laun akan belajar untuk memuji orang lain, meniru untuk memuji orang lain. Yang kedua, pujian membuat orang menjadi lebih baik. Tapi ingat, pujian yang sebenarnya. Tapi kita pun harus waspada. Tidak boleh lupa, ternyata pujian yang berlebihan akan membawa bahaya. Apa? Pujian yang diberikan secara berlebihan akan menimbulkan kesombongan,
Kemudian yang kedua, bisa membuat rasa tidak suka atau iri hati dari orang-orang yang tidak senang kepada orang yang dipuji. Nah, Bapak Ibu, sahabat muda, karenanya kalau mau memuji, pilihlah cara bijak dalam memberikan pujian. Yang pertama, pujilah orang itu dengan tulus, dengan sebuah kebenaran, bukan basa-basi. Jadi memang tulus, nyata hal itu memang patut dipuji. Kedua, hindari pembicaraan yang menimbulkan pertentangan dari yang dipuji atau kita karena berlawanan kondisinya. Ketiga, mengetahui karakter orang yang dipuji, siapa yang kita puji, suka atau tidak. Nanti kita muji malah bertentangan dengan dirinya ya. Lalu berikan kalimat pujian yang sewajarnya, jangan terlalu berlebihan. Nah, gimana sekarang kalau kita dicela? Dipuji mah enak saja ya, kita nggak perlu pelajari, langsung kita bisa menerimanya. Tapi bagaimana halnya dengan dicela? Ya, kita bisa menerima. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang mencela kita. Berterima kasih. Loh, kenapa kita harus berterima kasih? Karena kondisi buruk kita, karma buruk kita sedang berbuah dan sudah berbuah. Itu kita dicela. Oh, penting karma buruk. Berterima kasihlah. Karena apa? Karena momen itu akhirnya kita menerima karma buruk. Tapi ingat, kita juga harus menanyakannya, mengklarifikasikannya secara bijak. Kenapa kita dicela? Bila celaan itu memang benar adanya karena kita sudah berbuat salah, maka segeralah meminta maaf. Minta maaf atas kesalahan yang telah kita perbuat dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Bapak Ibu, sobat muda, bila celaan itu sudah kita klarifikasi dan akhirnya membuat kita lega karena sudah minta maaf, marilah kita bertekad membangkitkan kebaikan-kebaikan baru. Memang dicela itu tidak enak, tapi ingat, lewat celaan itu kita jadi tahu bagaimana sikap orang-orang terhadap kita. Kita jadi tahu karakter orang yang tidak suka dengan kita. Ingat pesan dari guru kita. Kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Tidak semua orang suka dengan kita. Ya, kita ulang lagi. Kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Dan tidak semua orang suka dengan kita. Marilah kita saling mengkoreksi diri. Kemudian berilah mereka pujian kepada yang pantas. Dan tidak perlu melakukan celaan terhadap orang-orang yang keliru. Semoga kita bisa menjadi orang yang mengerti dharma dan bisa membawa pada kemajuan batin. Terima kasih. Namo Buddhaya.